Bersama saya Putri Ananta dan rekan Saya Yuade. Nah, jadi hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari PT Gespro Teknologi Indonesia. Selamat siang Kak. Selamat siang. Dewo, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Mungkin biar penonton lebih kenal sama Kak Dewo, bisa perkenalkan diri lebih lanjut. Perkenalkan, nama saya Dewo Adiwianto. Saat ini saya bekerja di PT Gespro Teknologi Indonesia dengan jabatan sebagai UI UX designer. Kalau boleh tahu, PT Gespro Teknologi Indonesia ini bergerak di bidang apa sih? Oke, untuk PT Gespro Teknologi Indonesia adalah perusahaan yang dibangun atau berdiri sejak 2015. Perusahaan Gespro bergerak di bidang pariwisata, khususnya Asia Tenggara dan Indonesia khususnya. Gespro menyediakan layanan software as a service untuk dunia pariwisata yang ada di Asia Tenggara. Jadi perusahaan ini sudah berdiri cukup lama ya Kak ya. Saya pengen nanya nih, tadi kan sudah melakukan pelatihan dengan siswa-siswi di SMK Negeri 1 Gianyar, tepatnya jurusan MPL. Kalau boleh tahu tema yang diberikan saat pelatihan itu apa? Untuk tema pelatihan tadi saya memberikan tentang pengembangan website atau aplikasi. Kalau boleh tahu nih, tema yang Kakak berikan saat pelatihan tadi dengan jurusan dengan perusahaan Kakak bekerja ini, kaitannya itu bagaimana? Jadi kaitan materi yang saya bawakan tadi dengan perusahaan Gespro. Perusahaan Gespro kan bergerak di bidang pariwisata yang menyediakan layanan software as a service. Jadi Gespro menyediakan aplikasi berbasis website dan aplikasi Android juga, iOS. Di sana ada pengembangannya menggunakan bahasa pemrograman. Jadi bagian dari aplikasi atau website dibagi jadi beberapa seperti backend, frontend, dan UI UX. Jadi dengan memberikan itu semoga siswa-siswi dapat membuka mindsetnya untuk dunia kerja di bidang IT. Jadi tadi temanya dengan perusahaan yang Kakak bekerja ini sangat memiliki kaitan yang erat ya teman-teman. Walaupun perusahaan ini bergerak pada pariwisata, tetapi di dalamnya dapat bidang pemrograman web. Mungkin dari Putri ada yang ingin ditanyakan juga. Jadi kan Putri tadi nggak ikut pelatihan. Materi apa sih yang diberikan pada saat pelatihan? Jadi materi yang saya berikan ke siswa kelas 2 FPL ya, antara lain seperti backend developer, frontend developer, dan UI UX. Ada juga praktek untuk pembuatan website UI UX dengan menggunakan aplikasi di rumah. Saya penasaran nih Kak, untuk pembuatan website dengan yang Kakak jelaskan tadi itu kayak gimana? Soalnya kan kita bukan anak jurusan FPM, jadi kan saya sedikit penasaran Oke. Jadi di awal saya menjelaskan tentang website itu seperti apa, aplikasi itu seperti apa, tentang dasar-dasarnya. Jadi website itu, pemrograman website atau pemrograman aplikasi, bagiannya salah satunya ada 3 bagian. Ada backend, ada frontend, ada UI UX. Jadi untuk backend itu kan bergerak di bagian belakang atau servernya. Frontend yaitu bagian depan yang kita lihat di website. Yang pertama kali kita lihat website, aplikasi buka YouTube misalnya, kita lihat video, kita lihat menu apa itu frontend. Lalu UI UX itu bertugas untuk membuat aplikasi atau frontend itu lebih nyaman digunakan oleh user. Kalau boleh tahu nih, kenapa materi hari ini yang dibawakan itu materi tersebut dan bukan materi lain? Oke, jadi materi itu saya bawakan agar siswa-siswi kelas 2 FPL khususnya nanti ketika dia sudah lulus dari SMK 1 Gianyar dapat membuka pikiran mereka, mindset mereka tentang aplikasi, website ataupun pemrograman, bagaimana dunia kerjanya, bagaimana prospek ke depannya. Saya mau nanya nih Kak, saya penasaran dengan prospek kerja dunia FPL, jurusan FPL. Mungkin nanti mereka setelah lulus SMK ini biasanya bergerak di dunia kerja itu sebagai apa? Oke, jadi FPL Rekayasa Prakarya SMK Negeri 1 Gianyar itu cukup
dan banyak opsi kerja ya. Contohnya saya juga lulusan di sini SMK Negeri 1 Gianyar tahun 2019 saya lulus. Saat sebelumnya, izin saya cerita dikit ya. Ya, Sebelumnya saya training kelas 2. Saya trainingnya kebetulan di WISPRO, Institut Teknologi Indonesia. Saat itu saya training, setelah 6 bulan saya selesai training langsung diajak bekerja. Jadi saya kelas 2 itu kelas 3 pulang jam 1, itu kan belum full day ya. Iya, belum full day, pulang jam 1 saya langsung ke kantor, ganti baju dulu langsung ke kantor. Di sana saya bekerja sebagai awalnya website developer. Jadi RPL bisa aja jadi website developer karena kan materi yang mereka pelajari di SMK Gianyar, SMK 1 Gianyar juga tentang website, tentang coding, pemrograman gitu. Jadi banyak. Jadi saya sekarang juga sudah naik jadi senior UI UX itu. Banyak sekali. Bisa juga jadi grafis juga bisa, back end developer juga bisa, front end developer, UI UX. Banyak lah. Sangat menjanjikan. Jadi berarti kakak ini dulu saat masih sekolah itu udah sambil kerja gitu ya? Iya, dia sampai kerja. Itu juga berkat SMK Negeri 1 Gianyar, saya dulu training. Jika nggak ada training, nggak ada PKL sekarang namanya kan? Iya, PKL. Ada PKL, mungkin akan lebih sulit dapat pengalaman di luar sekolah gitu. Kalau di sekolah kan kita diajari materi dasar. Jadi setelah kita ke dunia kerja saat PKL itu sangat memberikan dampak positif bagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Gianyar. Tadi Putri ada yang ingin ditanyakan? Jadi gini, kan persaingan di dunia kerja saat ini itu kan sangat ketat sekali ya. Mungkin kakak punya tips kompetensi apa yang harus disiapkan oleh siswa-siswi SMK agar siap bersaing di dunia kerja? Oke, SMK berarti umum ya semua jurusan yang Iya. ada tadi SMK Negeri 1 Gianyar ya. Kalau dari saya mungkin dari pengalaman saya sudah lebih dari 6,5 tahun bekerja, mungkin lebih dari sisi kompetensi gini ya. Sebelum kompetensi saya sarankan untuk saya sarankan untuk menggunakan lagi soft skill-nya mungkin ya. Soft skill seperti sopan santun, dunia kerja, cara berbicara, bagaimana kerapian, tempat hadir di tempat kerja gitu. Di situ baru lebih ke skill mereka. Misalnya RPL, dia bisa belajar lebih giat lagi untuk pemrograman web, untuk pemrograman aplikasi. Berarti selain skill juga penampilan perlu ditingkatkan ya? Ya, bukan penampilan, lebih kerapian, lebih ke soft skill, attitude ya, attitude paling penting. Kalau attitude kita kurang, mungkin dari sisi awal bos yang ada di perusahaan mungkin kurang tarik. Jadi kita menguasai soft skillnya, attitude baik, dan mau belajar. Jadi itu sangat berpengaruh gitu ya Kak di dunia kerja. Mungkin tadi kakak memberikan pelatihan di SMK Negeri 1 Gianyar. Kita penasaran nih gimana sih kesan atau perasaan kakak saat memberikan pelatihan terhadap siswa-siswi di sini? Oke, kesan saya. Jadi ini adalah pelatihan yang ketiga saya di SMK Negeri 1 Gianyar, khususnya untuk anak RPL. Terima kasih juga untuk guru yang sudah mengundang saya, Pak Kepala Sekolah yang mengundang saya. Kesan saya cukup menarik sih untuk anak-anak. Setiap tahunnya kan berbeda-beda bagaimana orangnya, pintar-pintarnya. Sekarang setiap tahun pasti pintar-pintar menambah karena banyak yang udah mereka tahu sih sebelum. Ekspektasi saya ternyata dulu begini, ternyata sekarang sudah lebih jauh lagi. Mungkin kakak bisa memberikan pesan kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Gianyar mulai dari jurusan RPL dan jurusan-jurusan lainnya mungkin saat nanti akan bersaing di dunia kerja atau mungkin saat PKL nantinya. Oke, pesan saya itu sih untuk perilaku, untuk soft skill, untuk anak-anak yang mau magang atau PKL, tunjukkan bahwa kalian anak SMK Negeri 1 Gianyar orangnya sopan santun, rajin, agar perusahaan di tempat kalian PKL menerima kalian dengan baik. Mungkin
nanti saya bisa diangkat jadi pegawai seperti itu. Oke, terima kasih kakak karena sudah berbincang-bincang dengan kita pada podcast kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Nah, Sobat Ranska, itu merupakan bincang-bincang singkat kita bersama guru tamu jurusan RPL dari PT Gaspro Teknologi Indonesia, yaitu Kakak Dewa. Nah, kalian sudah tahu banyak hal bukan tentang pemrograman web dan hal-hal lainnya tentang jurusan RPL. Jadi, semoga apa yang kita berikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan menjadi inspirasi. Kami dari tim jurnalistik Wanska pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye!